Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya di Sarjana Dimas. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pemrograman, khususnya di bidang Java. Nah, di tutorial kali ini saya ingin membahas dasar-dasar membuat form penginputan dengan menggunakan Java. Nah, di sini media aplikasi kita menggunakan aplikasi NetBeans. Ini banyak versinya, ada yang 72, ada yang 8,2 ataupun 6,2. Terserah kawan-kawan mau ikut yang mana. Nah, di luar agak berisik, jangan pada dihiraukan ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini sudah saya buka aplikasinya. Nah, ini tampilan awal aplikasinya. Nah, langkah selanjutnya kita membuat project baru. Ini project. Pilih Java application. Nah, di sini banyak, ada pilihannya Java Web, Java ME, PHP, C++. Nah, kalau untuk membuat mensinkronkan sama website, kita bisa menggunakan Java PHP ataupun yang Java Web. Nah, kalau yang gunanya untuk Java ME ini bisa kita gunakan untuk berbasis Android atau tampilan Android sederhana. Nah, kita untuk yang dasar kita menggunakan Java application aja dulu. Nah, Java application, next. Ini project namanya terserah kawan-kawan. Kalau saya bikin Dimas saja. Nah, untuk yang create main class ini kita hilangkan aja, nggak apa-apa, supaya tidak double kelasnya nanti. Nah, ini kita hilangkan juga nggak apa-apa. Kita finishkan. Loading, sabar. Oke. Nah, jika sudah, kita lihat di sebelah kiri kita ini folder project yang telah kita buat tadi. Ini Dimas. Kita klik kanan, pilih new, kita pilih Java Freeform Form yang paling atas. Ini kita ganti namanya form 1. Udah apa-apa. Terus kita finishkan. Nah, oke, ini tampilan pertama atau tampilan awal kita untuk pengerjaan formnya. Di sini sebelah kanan ini ada menu-menu dasar sama menu-menu utama, sekaligus menu tambahannya. Di sini banyak pilihannya lagi, bisa kita sembunyikan, bisa kita munculkan semua. Nah, di sini kita bisa menggunakan menunya, apa aja yang mau kita butuhkan, ada button, ada label, ada combo box, text area, ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada propertiesnya. Nah, setiap properties ini muncul ketika salah satu menu yang kita klik di sini kita seleksi. Contoh, ini kan kita seleksi layar kerjanya. Jadi muncullah propertiesnya. Apabila kita klik yang di sebelah sini, di sebelah putih ini, propertiesnya akan hilang. Nah, berarti tidak ada salah satu menu yang kita seleksi. Nah, oke, kalau udah siap itu, udah langsung saja kita buat. Ini bisa kita besarkan ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau saya besarkan segini aja, udah. Nah, untuk deskripsi pembuatan formnya, apa-apa aja menu yang digunakan dalam video ini, bisa lihat di deskripsi bawah video nanti ya. Nah, ini untuk judul kita bisa menggunakan label. Misalnya kita menggunakan 4 label. Tinggal kita klik labelnya ini atau menunya di sini, kita geserkan. Langsung muncul. Oke. Nah, ini ada label 1, label 2, label 3. Nah, kita di video ini menggunakan 5 label ya. Oke. Nah, ini bisa kita ganti variabel namanya ataupun teksnya juga bisa kita ganti. Caranya gimana? Kalau kita mau mengganti judul teksnya, klik kanan, label yang kita seleksi, pilih edit text. Oke, edit text.
kita gantilah form penginputan biodata siswa. Nah, kita klik, kita enterkan aja, langsung jadi dia. Nah, ini kalau kita mau ganti variabel name-nya juga bisa. Cara yang sama, klik kanan, teksnya, terus kita ganti change variable name. Nah, ini kan J label 1. Kalau kita bikin judul nggak apa-apa, judul kecil aja ya. Judul, oke. Begitu juga untuk selanjutnya. Ini kita ganti nama lengkap, nomor HP, alamat. Oke. Nah, di sini kita cuman mengganti untuk labelnya aja, kita cuman mengganti teksnya aja. Kok change variabel namanya ini nggak apa kita ganti pun nggak apa-apa, karena nanti kita nggak menggunakan label ini dalam prosesnya. Kita ganti misalkan ini hasil. Oke. Nah, untuk selanjutnya kotak pengisiannya, untuk kotak isiannya yang mau kita buat ini kita bisa menggunakan yang namanya text fill. Ini ya, bisa menggunakan namanya text fill. Kita klikkan aja. Sama halnya kayak tadi, klik aja, geser. Nah, untuk alamat bisa juga menggunakan text fill atau text area. Biasanya kan alamat itu panjang. Nah, jadi kita gunakan text area aja lah. Biar agak apa. Oke, ini udah siap. Ini misalkan hasilnya apa, misalkan susunannya nggak sesuai, bisa kita geser. Bisa kita geser. Atau di sinilah bisa kita geser. Terserah kawan lah mau di mana ininya. Oke. Nah, untuk tampilan inputannya kita menggunakan text area juga. Sudah. Nah, ini barulah bisa kita ganti variabel name-nya juga, nggak apa-apa. Oke. Kita ganti sesuai dengan judul yang ada di sini text fill-nya ya. Alamat. Oke. Sini hasil. Nah, di sini kita ganti teksnya juga. Teks kita kosongkan aja karena mau kotak isian. Enterkan. Begitu juga dengan ini. Edit teks, kosongkan, enterkan. Nah, ini bisa kita seleksi dua sekaligus dengan cara menggunakan tombol. Udah, langsung kita ini aja lah. Nah, kita lebarkan. Bisa juga kita susun lebarnya seberapa, samakan. Oke. Nah, di sini kita wajib mengganti variabel name juga, nah ya, biar gampang. Kalau ini kan variabel name-nya jtextfill 1. Nah, nanti takutnya ketika pas di proses pemrograman kita nggak hafal atau jelimet salah hurufnya, ya salah programnya nanti. Ini supaya menggampangkan atau memudahkan kita dalam pengkodean nanti. Ini ganti aja nama. Ini, sorry, klik kanan. Nah, HP. Oke. Nah, untuk tabel ini, untuk tombolnya kita gunakan buton. Kita menggunakan tombol dua buah aja, yaitu simpan dan keluar. Nah, ini kita ganti edit text, simpan, button, keluar. Oke. Nah, untuk tampilan formnya ini sudah aman, sudah siap. Tampilan form sederhana sudah siap. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pengkodean supaya form yang kita buat ini bisa berhasil, bisa terproseskan. Nah, untuk yang pertama kita pilih tombol simpan, kita klik dua kali tombolnya. Nah, muncullah ini dia tampilannya. Nah, disinilah tempat pengkodeannya. Oke.
Nah, di sini tempat pengkodeannya. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam kodenya. Contoh, to do add your heading kode here. Masukkan kode di sini. Nah, ini kita masuk ke dalam J button action format. Itu dia button simpan. Oke. Nah, langsung aja kita masukkan. Bentar ya. Nah, langsung aja kita masukkan kode untuk simpannya ya. Hasil set text nama slash t titik 2 spasi tanda tambah nama get text. Oke. Nah, ini kita titik memakan. Nah, perhatikan untuk hasil, ini kode hasil ini diambil dari text area yang ini. Oke. Karena hasil yang akan kita inputkan ini munculnya di sini nanti. Nah, jadi ini kita pakai yang pertama. Oke. Nah, oke. Setelah itu kita balik lagi. Nama ini untuk menampilkan variabel dari data yang kita inputkan. Contoh misalkan kan di sini kita ambil nama, misalkan nama Dimas, nomor HP sekian-sekian, alamat Sesilo Timur apa. Nah, nanti kan di sini muncul ya namanya siapa, nomor HP-nya siapa dan alamatnya di mana. Jadi, apa yang kita inputkan tampil semua lengkap mulai dari judulnya ini sampai isinya. Oke, lanjut nama teks. Nah, ini untuk plus nama ini menambahkan variabel. Nah, untuk nama yang ini kita ambil dari variabel yang ini, variabel dari text field. Jadi dia mengambil data yang kita inputkan. Apa yang kita inputkan di situ, mau huruf atau angka, akan muncul di sini nanti. Kalau misalkan kodenya benar. Dah lanjut. Lanjut, kita masuk kode yang kedua, tambah titik 2 kutip 2 n HP slash t titik 2 spasi tambah HP get text. Terus yang ketiga n kebalik alamat t alamat titik get text. Oke, nah untuk yang tanda oranye ini nama, HP, alamat bisa diganti huruf besar juga nggak masalah karena ini hanya sekedar judul aja. Tapi kalau yang warna hijau ini variabelnya, kode variabelnya ini dia wajib sama sesuai dengan text field-nya atau text area-nya karena di situ kita akan mengambil data yang akan diinputkan. Nah, jadi kalau nama yang di sini misalkan ini hurufnya N-nya besar, sedangkan kita buat ini N-nya kecil, dia akan nggak sinkron. Dia nggak sinkron. Jadi apa? Contoh misalkan kita ubah ya, ini namanya hurufnya huruf kecil. Kita ubah namanya huruf besar. Nah, pasti nggak sinkron karena nama dari kode sama yang nama yang ada di sini tidak sinkron, tidak sama. Jadi dia nggak tahu apa yang mau diambil datanya dan dari mana yang mau diambil. Sedangkan untuk variabel namanya ini variabel namanya ini aja tidak ada kita buat. Nah, itu dia. Oke. Nama. Kalau sudah selesai dalam pengkodean ini, kalau tidak ada garis merah atau tanda-tanda lampu merah, simpankan saja. Langsung kita tes berhasil atau tidak. Oke. Nah, cara tesnya, cara cepatnya, klik aja file project yang ada di sini. Kita pilih, klik kanan, terus run file atau shift F6. Run file kan, jalankan. Kita coba proses jalan. Nah, ini dia. Misalkan kita contoh nama Dimas, nomor HP bla 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 bebas, alamat kisaran. Nah, kalau sudah selesai kita simpan coba.
Jadi muncul kan namanya Dimas, HP-nya sekian, alamatnya kisaran. Nah, itulah gunanya untuk kode yang warna oranye ini. Kode yang oranye ini gunanya untuk menampilkan judulnya juga. Nah, kalau misalkan kita tidak mengambil, kalau misalkan kita tidak buat kodenya ini, ya namanya ini nggak muncul. Nah, jadi ini kita nggak tahu ini Dimas, angka-angka ini kisaran ini isi data dari mana kok nggak ada judulnya. Nah, gitu. Jadi yang orange ini untuk memunculkan judul dari hasil seperti yang di atasnya. Oke. Nah, kalau dari sini berarti sudah sukses dalam proses penyimpanan. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, proses keluar. Nah, ini kan belum ada. Nah, jadi keluar kan nggak ada nggak ada respon sama sekali. Nah, jadi kan kalau misalnya nggak ada tombol keluarnya, kita close kan otomatis. Nah, sekarang kita masuk sintak yang kedua, proses yang kedua, yaitu proses keluar. Nah, cara yang sama. Nah, kita balik ke desainnya, kita pilih tombol keluar. Nah, tombol keluar, kita enterkan. Nah, kita masukkan tombol keluar. Nah, untuk tombol keluar ini gampang. Cuman satu baris aja, dispose. Oke, dispose. Nah, kita simpan. Oke, kita jalankan. Coba kita keluarkan. Nah, keluar kan? Coba kita tes sekali lagi, biar puas. Kita isi, contoh. Simpel aja. Oke, kita simpan. Muncul dia hasil simpannya. Baru kita keluarkan. Oke. Nah, berarti untuk form input sederhananya sudah selesai, yaitu dengan menggunakan tombol proses simpan dan keluar. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menambahkan tombol bersih, edit, ataupun tambah data. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Apabila memang ada yang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf dan bisa berikan koreksi di kolom komentar video ini. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di deskripsi video ini. Jadi, terima kasih telah menonton tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di dalam video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe video ini.